Iya, Terracciano Bergen, pemain muda masih 20 tahun apa 21 tahun. Harga cuma segitu, Bergen banget. Gabia di luar dari ini kan bukan transfer lah ya. Transfer, ya. Jadi buat gue itu transfer masuknya juga udah cukup banget. Kan yang selama ini kalian suka keluar-keluar kan masalah pelapisnya Theo kan dan belum pernah dan nggak ada kan yang sepadan. Terracciano kalau lu nonton di Verona mainnya memang main ke depan juga dan masuk ke dalam juga. Setuju. Biarpun masih belum matang, tapi at least buat pelapis udah cukup banget. Kronik yang kalian omong-omongin jadi bawa sial, akhirnya keluar juga. Gimana nggak Bergen buat kalian kan? Iya Kalau dia sih. masih ada, dimainin terus loh sampai musim. Jangan-jangan bisa sayang jadi anak Pioli. striker kayak Bagut ntar tiba-tiba. Hello Tifosi, welcome to Pinball, Opini Football. Kali ini kita akan membahas sepak bola Serie A, tapi nggak pertandingannya nih. Karena kemarin baru aja, biasanya kan akhir Februari, awal Februari itu selesai bursa transfer ditutup. Nah, kita akan bahas bursa transfer tim-tim Serie A yang kemarin. Nah, kali ini kita nggak ada opening ya Bang ya hari ini. Kenapa sih? Gua habis pedikur. Ya Sayang. sama aja mengkilap. Gue kira kena gorengan gitu. Nah, BTW nggak ada gorengan nggak ada ini. gorengan. Nah, gue mau ngetek dulu dari tadi yang ini. Dari Kodoni. Triple coklat soalnya. Dari Kodoni. Oh iya. Masa iya? Ini dari Meksiko dia. Begitu. Ya kali ini kita sehat nggak ada gorengan, tapi lu pakai apa nih? Tembakau. Cangklong. Oh, cangklong. Ya udahlah. Dari Biskena. Terus kena kayak apa tuh yang ini series Netflix Ini apa namanya? Marcos. Bukan. Peaky Blinders. Oh. Gitu dia mah. Pakai rokok dia. Oh ya udah. Ya ini gue aja kan, namanya juga trendsetter ya. Ya udah kalau gitu sebelum kita lanjut, gue mau ikutin kalian dulu untuk subscribe dan share konten ini karena subscriber kita agak mandek nih. Kalian pokoknya awal Kedua ribu cepet, Iya, ini- naik ke 3.000 lama banget. Iya 2,5 aja belum kan? Ini Belum, baru belum. 2.300 sekian. Kita butuh 700.000 lagi lah. Ya amin sih amin. Buat menuin 1 GBK. Ya udah kita langsung bahas karena ada beberapa transfer yang menarik juga sebenarnya di Serie A musim ini, di winter transfer musim ini. Iya. Mungkin kita akan bahas tim yang si fansnya nggak datang dulu nih, si Bintang lagi Liburan lah. liburan. Dia ini rilis stres gara-gara habis nonton. Habis nonton Inter nonton. Kemarin dia Iya. prediksi nggak dateng. Ini bahas transfernya nggak dateng. Sama dia mau belanja jersey yang banyak. Nggak dia kayak lagi ngumpul sama Bang Anjar sama JCI lagi nangis bareng. Suara gitu. Lagi Rukia bareng. Iya. Jadi kita langsung bahas transfer winter transfernya Juventus nih. Oke. Kalau gue lihat kemarin, oh ya ini BTW kalau kalian mau lihat lengkapnya ada di Instagram Pinsport Iyalah, ya. Iya ada lengkap tuh. detail. Tapi sayangnya nggak ada fotonya. Jadi Kemarin ada foto nggak ada nama. Oke, nggak apa-apa. Suka-suka editor. Tidak apa-apa. Nggak ada harganya berapa juga kita. Ya pokoknya Ya maksudnya kan bisa nyari sendiri Iya, di transfer jadi- market yang itu penting kan ada kayak namanya reka. gitu. Ya, Nggak apa-apa. Ini untuk Juventus gue bacain dulu. Pemain yang masuk ada Thiago Jallo dari Lille, Carlos Alcaraz dari Southampton, terus ada Atsik, Pedro Filipe, terus untuk yang luar ada Huijsen ke Roma, ada Filipe Ranocchia ke Palermo, Prabota ke Venezia dan Ake ke Partu Timatu nggak jelas baca. Nah ini gue mungkin tanya ke lu aja sebagai yang pakai baju hitam. Iya, karena saya pulang kantor dia pakai jersey. Iya ini menurut lu transfer Juventus gimana? Kemarin kan setahu gue Juventus tuh kekurangan midfielder. Betul, ada Desasus kan mau ngambil Zielinski kan? Zielinski. Bukan, sebenarnya kayak Calvin. bukan Calvin Phillips, salah satunya. iya. Terus yang Tottenham juga yang Højbjerg juga jadi salah satu. Terus yang dari Fiorentina yang akhirnya cabut juga tuh ada gelandangnya dia yang dari putih Yang ke Liga Jepang. emang iya. Ada yang ke Urawa Reds itu siapa ya? Pokoknya siapa lah namanya Antoine Barak kan tinggi. juga Iya. di Desasusin juga. Tapi kalau ngeliat dari transfernya ini yang transfer masuk ya spesifik ini sih memang bener-bener Gintoli banget sih, gayanya Gintoli banget karena dia nggak suka dengan tipikal pembelian transfer yang nggak strategis gitu karena kalau dilihat hampir semuanya pemain muda Thiago Jallo juga salah satu hot 24 prospect, tahun, ya. Alcaraz juga hot prospect juga dan ini Alcaraz ini udah diincar dari zamannya di Napoli udah masuk paperworknya pada saat dia zaman di Napoli lah cuman akhirnya dapatnya di sini dan lumayan mahal 30 juta untuk pemain yang kemungkinan besar bakal lebih banyak main di next game sih buat gua. Salah satu transfer yang berani juga biar pinjaman ya 6 bulan ini terus sisanya gue nggak terlalu aware Adzik gue belum pernah lihat dari segi permainannya juga
Pedro Filipe pun kayaknya gue cuma pernah dengar beberapa kali rumor doang sama beberapa klub Serie A ada yang ngincer. Sisanya keluar gue Ranocchia ini juga yang di next gen kan? Iya, tadinya tuh kalau nggak salah ini di Empoli atau mana sih lupa gue. Oh ke Palermo nih, tim gue nih Palermo nih, gue betul lagi bagi Palermo. Nggak ada gambar. Hilang. Ya, Mitre keluarga. Lucu banget ya. Ya Allah. Boleh. Lagi ger banget tadi ini. Iya, tapi buat gue ini transfer masa depan sih, bukan untuk menyesuaikan apa yang terjadi di hari ini, tapi kayaknya buat nyiapin pondasi untuk di 5 tahun ke depan sih. Kayak Gitauli banget. Tapi kalau gue ngelihat dengar dari podcast fans Juve, salah satunya Signora Podcast, itu Thiago Jallo itu dibeli juga agak-agak membuat fansnya bingung Kan gitu. cedera kan? Enggak, Iya, dan sebenarnya udah numpuk kan, mau ditaruh mana juga si Thiago Jallo ini gitu. Iya, sebenarnya itu cuma mau ngebajak dari Inter aja karena Inter itu udah ada deal kesepakatan untuk free transfer musim depan. Ya, harganya murah juga nih kalau nggak salah pada di transfer market cuma 5 juta. Untuk menghindari tim lain lebih kuat sih sebenarnya di situ. Ya strategis tapi agak ngebingungin aja ditaruh di mana nanti di lapangan. Tapi sayangnya cuma seorang Jallo doang. Maksudnya dia kan lagi posisi kejar-kejaran sama Inter nih. Kenapa nggak yang benar-benar impactful buat ngejar Scudetto gitu? Nggak ada pemain yang mau masuk bang di winter transfer ini juga. Makanya mungkin Zielinski soalnya di awal itu ada kabar juga Zielinski mau dibajak juga kan. Sekarang kan Zielinski udah hampir tanda tangan juga. Iya, itu udah kemungkinan besar lah. Udah tinggal nunggu official statementnya doang. Kan udah diomongin semua sama ADL, udah diomongin sama ownernya Inter juga udah diomongin. Dan menariknya karena kesepakatan itu dia nggak bakal dimainin di UCL ya katanya ya. Menurut gua statementnya masuk akal, tapi buat kalau gua jadi seorang pekerja, buat gua nggak adil. Karena kan lu masih kerja, ya lu harusnya dikasih. Ya ini kayak disingkirin kayak dulu Kojima di zaman di Konami. Aduh terlalu gaming ya. Terlalu gaming. Agak yang merugiin Napoli juga sebenarnya kan. Ya dulu Kojima juga itu juga ya dirugi. Memang pasti ada yang dirugikan. Iya, makanya statementnya Adel buat gue masuk akal. Dia bilang lebih baik gue invest untuk pemain yang akan jadi tim utama gue di musim depan dibandingkan gue mainin pemain yang pasti cabut di musim ini gitu di akhir musim ini. Make sense tapi nggak adil buat gue. Tapi sebelum kita ngomongin Napoli mungkin kita kasih nilai dulu deh. Boleh. Transfernya Roma. Menurut lu berapa deh? Roma apa Juventus? Juventus. Juventus itu 11-11. Oh iya, fokus. Juventus berapa? Sangat pasif banget sih buat gua. Ini bisa jadi 5 untuk sekarang ya, tapi gua nggak tahu nanti ke depannya bisa jadi good bargain atau nggak 5 sih total. Murah berapa? Gue masih lihat 7 sih. Kalau ini skalanya winter transfer ya, memang bukan yang ini ya. Kalau untuk winter transfer 7 menurut gue ya. Tapi kan masalahnya nggak memperkuat apa-apa juga gitu. karena benchmarknya kalau misalnya dibandingin Milan, kalau Juve segini 5, Milan berapa ya? 2. Sampai 11. Iya maksudnya kita kan berbicara masalah impact kan. Buat gua ini hampir nggak ada impactnya sih. Makanya gue kasih nilai itu tadi 11 dari 100. Oke, gua 5 juga sama. Gua agak kurang waktu Inter kan udah Alcaraz itu udah dimainin lah ya. Maksudnya ya mungkin berarti udah mau diimplementasikan ke pertandingan jadi kayaknya bisa untuk beberapa pertandingan ke depan bisa dimainin. Mungkin makanya ini kan statement kita pada saat transfer close banget kan. Jadi kita belum tahu nanti ke depannya gimana. Oke, next ke tim yang ada pemain Juve-nya juga masuk, yaitu ada Roma ya, ada si Huijsen masuk dari Juventus. Udah pernah main juga kan beberapa. Udah main, dan itu dia sebenarnya dari Juve Next Gen, main di Juve, terus dipinjemin langsung. Terus ada Angelino dari Galatasaray. Dia sebelum dari Galatasaray dari RB Leipzig. Udah main juga. Iya. Udah main dia akademinya City, Angelino tuh. Iya, nah itu di FIFA pasti gue kalau main karir mode gue beli dia karena lumayan kenceng, crossingnya bagus. Kalah saing sama orang Ukraina kan. Iya, masih Zinchenko ya. Bener, sama posisi City kan. soalnya. Terus Tommaso Baldanzi dari Empoli ini juga mengejutkan menurut gua. Terus untuk pemain keluarnya Belotti keluar ke Fiorentina. Dia pinjaman atau beli sih belum? Belotti. Free transfer. Free Kan transfer. dari Torino free transfer ke Roma. Ke Roma. Ini di loan kayaknya ke Fiorentina. Oh, iya maksud gua ke Fiorentinanya masih di loan ya kemungkinan ya. Opsi pembelian mungkin ya. Ya. Terus ada Maras Kumbula ke Sassuolo, ada Dargo ke Sampdoria, sisanya ada Osol Baken tuh yang Ola Solbakken yang waktu itu mau dibeli Napoli ke Jepang ya, ke Urawa Reds. Terus ada Vinya ke Flamengo. Nah, ini mungkin gua sekarang tanya ke Reza nih sebagai fans Romagang ya. Ini lu nonton kemarin Roma. Nah, ini apakah pemain-pemainnya kan udah Baldanzi belum belum kan? belum. Apakah sudah memberikan impact
ke Roma. Impact. Huijsen itu golin kemarin dari Ya, set piece, golin, iya. dari set piece. Jadi itu udah Cuman di langsung Coppa impactful Italia, ya. di Coppa Italia dia udah main juga sebenarnya kemarin waktu lawan Lazio. Langsung ngasih penalti. Oh iya, Coppa Italia. iya. Cuman ya mungkin masih belum bocil panas, juga. masih itu kan, Iya, masih bocil. angin-anginan lah. Terus Angelino juga kemarin udah main, masuk jadi pemain pengganti, dan Balenzi yang belum main. Kalau gua ngelihat sih transfernya Roma ini, dan emang ketika Roma mecat Mourinho, itu emang manajemen Roma juga emang udah ini kan, udah ada niatan untuk berbenah gitu. Jadi selain dari pergantian di staf jajaran kepelatihan, Staf ahli. akhirnya juga di ini kan, pergantiannya juga ada di sisi pemainnya nih, cuci gudang nih. Jadi mereka bikin kebijakan transfer yang lebih tepat guna nih, walaupun secara budget pas-pasan. Nah, Huijsen masuk, Angelino masuk, Baldanzi masuk. Dan gue lebih nyorotin sih, Bargain banget. dan gue Baldanzi lebih itu murah nyorotin banget. sebenarnya pemain yang keluar gitu. Belotti maksudnya di Roma nggak yang kepake banget menurut gue, nabrak sama Lukaku gitu kan, mau ditaruh di Ini mana, kan sebenarnya buat pelapisnya si supply juga nggak bisa. apa namanya, karena waktu itu cedera kan, siapa namanya strikernya? Dibalas. Kami Abraham. Bukan, Kami Tammy Abraham. Abraham. Karena kan cedera dan udah mulai pemulihan, tapi nggak makanya dia masuk. perform gitu, nggak perform si Belottinya itu. Kumbulan Dan numpuk banget di depan masih ada si pemain pinjaman juga, Sardar Asmun. Iya, makanya Belotti dilepas ini juga oke lah menurut gua, jadi emang tepat gitu. Jadi sejauh ini kalau gua ngeliat transfernya Roma ini tuh tepat guna sih sejauh ini ya, gitu. Dan kalau ngelihat dari performanya Roma di bawah asuhannya DDR, ini pemain-pemain yang menurut gua bisa masuk sama skemanya DDR gitu. Kalau gua ngelihat dari beberapa pertandingan semenjak udah dipegang sama DDR, gitu sih. Ya kalau gue lihat dari yang keluarnya ada Maras Kumbula ya, nama back yang sebenarnya udah lumayan lama juga di Roma. Tapi nggak kepake. Iya, tapi anehnya tuh ya mungkin karena sekarang udah ke De Rossi ya. Maksudnya De Rossi kan sekarang pakai 4 back, lebih sering 4 back. Sedangkan waktu Mourinho tuh ada 3 back. Nah, sekarang waktu itu sempat banget si Mourinho tuh cuma punya 1 back, yaitu si Diego Llorente doang yang udah cedera. Nah, ini sekarang udah malah dibuang-buangin nih backnya. Apakah memang Padahal pakainya 4 malahan. iya, maksudnya apakah emang menurut lu Bang Bara ya? Apakah karena ya udah karena De Rossi nih makanya ada beberapa pemain yang cabut gitu. Iya, pasti dia punya skema yang dengan ciri masing-masing pemain mainnya gimana sih. Dia punya benar-benar hak prerogatif buat milih yang keluar dan yang masuk. Dan gue highlight Huijsen sih keren banget. Itu jadi benefitnya tuh buat Juve dan buat Roma juga. Di Roma ngebantu dan di Juve juga ngebantu banget karena dia talenta mudanya itu mendapatkan jam main yang cukup. Karena pertama kali itu dia dipasang justru sebenarnya kan pas lawan Milan, pas yang sama-sama si Camarda, pas Camarda apa bukan ya? Pokoknya sama-sama pemain muda debutan deh, dan mainnya bagus. Waktu itu masih jadi cadangan kan, pas masuk ke di Juve bagus banget gue lihat nih prospek nih pemain nih. Dan ternyata benar di Roma bisa membuktikan diri lah. Kayaknya Jimenez, gue tadi lagi mikir kayaknya dia masuknya sama si Jimenez Milan nih bang. Pas barengan nih. Kalau si Baldanzi itu dibeli apa pasti loan? Dibeli 12 juta cash, 3 juta bonus, jadi 15 Berarti juta. bargain banget sih. Bargain banget, orang dibilang Abis golin ke ini juga kan, golin ke Juve juga kan. Tapi susah 30 loh. Di awal musim itu 30, jadi cuma 15 sih gila banget. Ya tapi memang di season kemarin bagus banget, cuma di awal musim agak jelek. Ya kan itu kan kolektifnya juga jelek banget, secara tim juga jelek. Jadi make sense. Ya menurut gue Baldanzi bakal dipakai buat pelapisnya Dybala sih, karena agak-agak mirip menurut gue ya. Agak mirip karena ya offense-nya bagus tapi bukan seorang penyerang. Atau mungkin bisa jadi buat rotasinya Mel Shaarawy. Karena Dybala menurut gue kalau secara level permainan hampir nggak ada gantinya di Roma gitu. Tapi kan dia secara fitnessnya Iya, ngerti. Oke, Cuma opsinya gitu. Ya menurut gua untuk Roma sih transfernya ini 7,5. Menurut gua cukup bagus karena ada ya tadi nama-nama Angelino sama Baldanzi yang menurut gua oke sih. Menurut lu berapa? 7 buat gue sih 7 karena ya yang cukup mengagetkan sih memang Angelino sama Baldanzi di ujung, bener-bener di ujung banget ini, H-1 sebelum closing transfer window mereka baru datang, dan agak cukup menarik aja karena Galatasaray juga kemarin itu kan pembeliannya itu kan digadang-gadang buat memperebutkan tahta tertingginya Liga Turki kan, ternyata Fenerbahce yang lebih Kerehore ini kayak dejavu gue ngeliat itu. Yang satu ada tim Kerehore, ada satu tim Kerehore yang belinya strategis, yang satu Galatasaray jor-joran bilangnya buat masa depan, posisi berapa tahu posisi suram ternyata. Masa depan suram. Akhirnya tapi kalau yang ini bedanya Galatasaray bad story-nya adalah pemainnya pada minta cabut kan. Banyak banget yang minta cabut. Gue agak salah fokus sama Ali, ngunyah mulu. Ya. Lapar, enak. Sekarang
Roti sehat soalnya. Lu berapa tuh yang ngasih nilai dulu? Gua skala 10 ya kali ini ya. Yeah. Gua ngasih nilai 8. Kenapa 8? Karena dari sisi dana yang keluar itu nggak terlalu gede. Dan juga pemain yang masuk itu tuh emang yang dibutuhin gitu kalau gua ngelihatnya ya. Jadi tepat guna lah sejauh ini. Kalau tadi opsi Dan pembelian ini winter transfer ya, jadi bukan yang mana? opsi pembelian Angelino berapa sih? Gue nggak tahu Soalnya dia masih loan juga. Iya, kan? masih loan. Bang Bara berapa? 8,5 ini. Paling tinggi gue bilang. Naik terus ya? Kan gue murah nilai. Ya, tapi emang kalau untuk sebuah winter transfer pembelian ini cukup aktif lah. aktif. banget Betul gitu. betul. Dan cuma 3 tapi spesifik ini strategis banget buat gua. Dan tapi ya kita walaupun kita ngasih nilai yang tinggi, apalagi Bang Bara menurut lu paling tinggi, belum tentu juga akan berimpact ke depannya karena menurut gua summer mereka juga nggak kalah bagus ya. Oh, iya, ada Sim Owar, Renato Sanchez, Lukaku. Iya Lukaku, tapi hasilnya belum terlalu baik kan. Belum. Ya tapi ini sekali lagi gue sorotin ini tuh lengkap, ada depan, tengah, belakang. Gitu. Iya. Dan itu di posisi-posisi yang memang pemain rawan cedera semua. Iya. Angelino tuh sebenarnya kan di posisi Spinazzola. Spinazzola tahu sendiri cedera rawan banget. Kadang-kadang hilang-hilangan. Kalau gitu kita minta minum dulu kali ya, karena gua seret abis makan roti. Lu mau ada roti apa? Cip dong. Nungguin minumnya dulu gua. Kakak, iyalah makan ginian gak ada minum. Susu. Udah, ya Allah, susu. Udah pakai merek-merek. Aku mau Kok saya keluarinnya sekarang? udah langsung beli lagi. Thank you. Ya udah pilih aja nih, sponsornya belum pada dicopotin ditutupin nih. Alah. Bang, titip Lu tuh Bang. lu ngawe. Enggak, kan makan roti. Oh iya. Teman-teman jangan lupa beli Bangnya ini. dikeluarin dulu aja ya. Kresek-kreseknya. Mohon maaf. Isunya enggak ada ya. Iya, iya. Kalau makan dikeluarin dulu, taruh di atas plastik gitu. Kocak emang. Kalau munyah. Tahu nyakonyok. Tolong kameramen pakai baju dulu lah. Ya, jangan lupa Takutnya nggak kelihatan beli ini ya juga. teman-teman ya sponsor. Ini teman-teman baru masuk dong, apa kayak nih? Tahu, Minuman sendiri. tolong lah. Kirim-kirim juga boleh. Yo tahu ya, nggak usah sponsor deh, kirim-kirim. 50 dus lah, ya at least biar balik modal. Tadi video kameramen dimasukin aja ke tayangan. Iya. Biar tahu ya konteksnya ya, kenapa kita bilang Kenapa kita tadi ngomongnya agak seret, gue juga ngomongnya agak terbata-bata. ngeliatin titik hitam gua pusing kayak Pusing gua. hipnotis. Bener dah, iya. Oke, pintar nih. Langsung deh, ini langsung bahas tim gua yang menurut gua juga cukup sepi ya karena Katanya tim lo Palermo. kan nggak bilang. Tim asli yang bukan belum dibuka satu lagi. Iya benar-benar. Ya ini Inter cuman datengin Tajun Buchanan yang sama sekali belum main padahal udah dibayar kayaknya tuh. Dan udah dapat medali. Udah dapat medali, Anjir, udah jalan-jalan ke arah. Jalan-jalan ya. Tapi nggak dimainin juga kemarin lawan yang Fiorentina juga harusnya bisa main. Tapi untuk pemain keluarnya juga ada si Lucien Agome, main muda juga yang belum dapat menit bermain, sama Edi Salcedo itu Jadi galon. wonderkid juga tuh. Sebenarnya wonderkid cuma nggak ada kesempatan. Karena memang saingan di depan juga waktu itu kan pada saat eranya Edi Salcedo banyak banget kan Pinamonti, satu lagi yang pegang di Sampdoria. Bonazzoli, Bukan Bonazzoli yang di Sampdoria sekarang. Just Outcut, Bukan. Bukan waktu itu gol yang penalti bolanya dikasih sama Esposito. Itu kan satu era semua. Makanya waktu itu Salcedo ditaruh agak kiri kan. Karena biar buat bisa main semua. Ini kalau gue ngasih komentar dulu, sebenarnya gue nggak bisa soalnya Tajun Buchanan belum dimain-mainin. Sebenarnya kan dia di plot sebagai waktu itu ada Dumfries sama Darmian lagi cukup cedera. Terus Cuadrado Darmian masih sehat. Dan Cuadrado cedera, makanya si Buchanan didatengin kan. Iya. Ya semoga ini bukan transfer yang panik lah ya karena kehilangan 2 pemain. Emang Inter akan menggunakan pemain ini di masa depan atau di musim-musim ini juga Mungkin akan di 20 musim lagi mungkin ya sebagai pelapis. ya. Nanti lawan Roma kayaknya main deh. Feeling, bisikan aja. Ya, tapi Dumfries biasa lawan Roma golin soalnya, jadi bisa jadi nggak main lagi menurut gua. Oh ya udah. Kalau gue bilang Inter karena udah lengkap sih. Iya, lebih ke situ sih. siapa Yang lagi? gue malah penasaran tuh salah satu kejadian Sensi kenapa nggak jadi. Gue sih baca beritanya, cuman gue nggak tahu lu ada yang berita lebih konkret gak? Ya Leicester-nya itu masih ke ini FFP juga. Iya, karena kan ada salary cap ya di sana ya. Oh. Sama ya, maksudnya dia nggak bisa ngeluarin duit. Selisihnya kalau nggak salah 500.000 pounds doang. Iya, betul. Jadi Inter nggak mau dan Leicester-nya juga nggak itu. Kayak lose deal banget gak sih? Maksudnya buat Inter juga jadi sayang karena Sensi juga butuh menit bermain. Iya, maksudnya kalau nggak deal kemarin ya
nanti transfer ini free. Jadi Iya. menurut gue kemarin kalau nggak salah 2,5 juta apa 2 juta gitu. Itu menyelamatkan uang lah masuk lumayan. Lumayan harus saya. Ya memang sih Inter butuh pelapis di lini tengah juga lumayan butuh karena pelapisnya mesti diakui juga nggak terlalu yang benar-benar wah banget kecuali Fratesi. Fratesi sisanya sih kayak David Klaassen juga nggak terlalu perform. Aslani juga terkadang mungkin dibandingkan saya sih gue masih lebih prefer Dan Sensi. setahu gue nggak ada pengganti untuk yang sepadan sama si Hakan. Nggak ada. Even yang sama-sama reguler yang sekarang bermain sama dia nggak ada kualitasnya, nggak ada yang bisa nyamain Hakan. Iya. Butuh sisi kreativitas ya. kena cederanya ya. Iya, makanya apesnya kan ketika itu cedera, Sensi juga bukan tipikal kaki, kan kaki kaca juga Iya, kan. itu juga kayak kaca. Jadi ya gue sih agak cukup menyayangkan karena gue berharap Leicester naik juga karena Enzo Maresca bagus banget di musim ini. Gue berharap Ipswich Town nggak ada Elkan Bago. Kan akan bagus dipinjemin. Elcan, iya kan pistol. Ya udah nggak usah diharapin makanya. Di Premier League lebih langsung dijual itu Elkan Bagot. Ya udah balik lagi ke Inter nih. Iya, gue langsung kasih nilai aja karena agak susah Sepi juga banget, ngomongin sepi Inter banget. nih. Maksudnya ya sejauh ini 2 menurutku. 2 lah untuk Inter. 5 gue. Transfer ini ya, maksudnya spesifik transfer ini. Kalau gue bilang agak dilema kalau gue kasih 2 juga, karena memang nggak ada yang perlu diperbaiki dari winter transfer. Jadi buat gue sih ya 5 sih, 5 agak nggak enak. Maksudnya nggak adil juga sebenarnya karena harusnya ya oke aja karena udah di adil, apalagi nanti Zielinski masuk ya. Iya. Lu tau nggak nama aslinya bukanan? Siapa? David Hasselhoff. Emang kenapa? Ya, ntar lu googling deh. Udah lanjut aja ya. Pasti Gua kan ya, pasti. berarti kalau gua ngasih nilainya 6 deh kalau gua. Karena 4. Gua ngasih nilai 4 itu nilai terbesarnya dari pemain yang keluarnya itu karena tadi kan masih bisa menyelamatkan uang. Nah, terus si Buchanan ini masuk tapi sebenarnya bukan di posisi yang emang krusial gitu. Maksudnya harusnya bisa ngedatengin pemain yang kayak Striker harusnya. Menurut gua karena ya Arnautovic kan tapi kan pemain tengah kayak tapi kan Alexis Sanchez harusnya lo lepas dulu kalau lo pengen kalau lo pengen masukin itu. Cuman kan Inter emang lagi nggak punya budget ya, terus juga kan emang kusut keuangannya. Itu kenapa nggak minjem Belotti aja tuh? Romanya nggak mau ya pasti. Iya pastilah, maksudnya untuk malah menguatkan rival kan. Berat juga. Terakhir Bang, siapa udah ya? Udah semua. Sekarang geser ke tim tetangganya yaitu AC Milan yang sebenarnya juga nggak rame-rame amat ya. Sebenarnya. Dingin bro. Iya. Anyep. Ada Gabia itu juga end of loan kan, dia dari Villarreal diputus loannya karena lagi butuh back. Terus ada Terracciano dari Verona, back sayap bisa kiri kanan. Yang keluar ada Radek Krunic ke Fenerbahce, tim sama Zeko nanti dia. Fenerbahce. Fenerbahce. Romero itu ke Almeria, ini pemain dari Lazio juga kan di free transfer kan. Terus nggak kepake, Pellegrino juga pemain muda kan. Salernitana ada Vasquez Ascoli sama Chaka Traore. Ke Palermo lagi nih. Palermo lagi lumayan Oke, Bang Bara, gimana nih transfer Milan menurut lo? Ya, kalau Gabia kan memang transfer darurat ya, karena waktu itu krisis back. Kemudian si Terracciano lumayan cocok buat ngasih alternatifnya si Il Capitano ya, yang memang lebih sering nggak berguna kalau Bria. Jadi ini bisa memberi semangat competitiveness ke dia karena sebelumnya dia sama sekali benar-benar merasa mungkin tidak tergantikan ya di bisa sisi jadi kanan pelapisnya pertahanan. si Theo juga karena kan Bisa kanan kiri. naturalnya kan memang kiri kan. Karena kan kalau di Verona kanannya Varoni kan. Coba lah ya lagi-lagi tadi Anyep karena gue nggak bisa menemukan siapa yang bakal menjadi penerusnya Giroud. Terus Luka Jovic. itu super sub. Jadi ya masih begitu-begitu aja sih. Dan yang keluar ini kan kalau si Romero buat nyari pengalaman jam terbang, Pellegrino gua rasa lebih ke nyesel sih kayaknya Milan. Kemarin main kan juga ancur-ancuran. Iya Pellegrino itu dibeli kan awal musim ini. Tapi kan dia Argentina kan. main timnas loh ini. Iya, Timnas utama loh dia dipanggil loh. Ya dipanggil doang nggak dipasang juga. Iya, berarti iya kan yang dipanggil kan nggak bisa 100 orang kan. Sebenarnya 18-20 ya. 19. Iya juga sih. Maksud gua, lu dipanggil pasti kan ada gunanya. Indonesia nggak datang ya? Enggak. Dia tuh yang dipanggil Echeverri ya? international break waktu itu kalau nggak Itu salah. masih berarti masih coba-coba juga lah. Traore sama Vasquez juga ngasih jam terbang sama Krunic nih mungkin di Fenerbahce teman-teman bisa jadi dia nggak main di Fenerbahce karena sebenarnya Krunic itu ditanam di salah satu menara San Siro Buat tumbal. menang.
Makanya jadi Tumbal proyek. Jadi yang sekarang di kronik yang ada di Fenerbahce itu palsu. palsu. Oh, kayak Paul McCartney. Paul Si McCartney, penulis. betul. Oh, yang sekarang bukan yang asli sih. Nah, kalau ya udah dari lu Za. Gue setuju Terracciano sebagai back sayap bisa nambah kompetisi dan juga emang untuk Kualitasnya juga pelapis lah ya, dan kualitasnya juga nggak buruk-buruk amat ya untuk standar rata-rata pemain di Milan saat ini gitu Bagus ya. kok masa depan, dan ini main masa depan Ngeliatnya juga kan. gitu. Masih muda 4,5 juta ya dia beli. Mungkin gue sebenarnya kurang setuju sama Bang Bara kalau misal dibilang Calabria nggak guna, tapi gue suka mainnya dia Bang, ngotot Bang sebenarnya Calabria gitu. Cuman memang kalau untuk di level Eropa berasa tuh crossingnya kurang tajam, Stamina juga kurang bagus. pengambilan keputusannya juga kurang tepat gitu. dibandingkan sama kompatriot yang lebih tua di Lorenzo, stamina-nya masih lebih bagusan di Lorenzo. Iya. Beda 4 tahun 5 Tapi tahun. emang penggantinya Florenzi juga kan nggak sepadan juga gitu, karena kan Badan sama-sama. dia suka ngeribut kan. Enggak, tapi secara stamina kurang gitu. Ya kan Lorenzo Umur jauh. sering Iya sering sih. cedera juga. Iya, iya. Tapi Gabbia ini kalau dibilang ini juga transfer gitu enggak ya, ini sebenarnya pemanggilan kembali gitu ya, kayak pulang lu gitu. Dan sejauh ini sih Gabbia menampilkan permainan yang cukup solid. Ternyata Ya. Oke. Dan sebenarnya gue suka Gabbia ini dari FM. Pokoknya kalau gue main FM, Gabbia ini pasti gue selalu taruh jadi tim utama akhirnya Bang. Jadi Kalau gue akan biasanya selalu jadi promosi. gue di FM gue main jadi pelapis. Iya, gue juga jadi pelapis. Tapi dia juga sebenarnya Gabbia bisa jadi back apa tuh? Kok back sih? Gelandang bertahan. Sebenarnya dia bisa tuh. Karena dia murah, tidak bakal ngeluh, terus role-nya pasti jadi French player. Aman. Tapi Kalau nggak jadi emergency cukup backup. perform gitu. Nah, mungkin yang gue sorotin ya pemain-pemain Milan ini yang lepas keluar, yang dipinjemin kayak Caka Traore gitu. Nah, itu yang lebih oke sih, karena emang butuh jam terbang juga kan. Kalau dia masih di Milan terus juga nggak bakal kepake juga gitu. Banyak persaingannya terlalu banyak. Mungkin kalau gue langsung ngasih nilai untuk transfernya Milan, ya 2 lah. 2. Tadi Inter 4 maksudnya ada 2. Iya. Ya gimana? Maksudnya kalau gue secara objektif Gabbia bukan beli kan gitu, emang kembaliin gitu. Terus ya tapi Terracciano-nya oke lah. 5 deh, sorry. Ya Ada tapi menurut pemain-pemain lu yang keluar. sebenarnya emang si Milan apa yang harus ditambal nih, sebelah mana? Strike. Kalau untuk saat ini ya, kalau gue ngelihatnya Milan itu gue masih kehilangan sosok yang kayak si ini. Siapa? Yang ke Newcastle? Kapadula. Enggak dong. Bukan Ali. Tonali. Maksudnya dia fighter yang bisa ngatur serangan juga gitu. Maksudnya Benacer masih belum fit. Adli defensive atributnya kurang gitu. Jadi menurut gua dia tuh yang masih kurang tuh di posisi itu sebenarnya. Udah bilang Gundozi ya, Gundozi aja pemilih. Tapi Gundozi itu banyak tingkah. Enggak, banyak rambut aja, banyak rambut. Banyak tingkah. Dia di Arsenal ribut mulu makanya dia jual ke Marseille. Tapi yang menarik sama di striker sih kalau striker ya, sama striker kayak utama, Bang berarti striker utama. Striker apa? Central forward. karena ya Jovic cuma bisa jadi sub, dan Okafor juga bukan striker murni dia. Dia cuma yang penting nge-achieve KPI doang. Kalau Okafor kalau kata Bang Bara KPI achieve langsung ganti lagi. Targetnya cuma shot on target doang. Nah, yang penting gol 1 atau assist sudah KPI udah kelar. Udah terus selesai mainnya. Lo 5 ya. Kalau gue mungkin ada satu yang terasa menarik juga sebenarnya. Ini sebenarnya udah dipinjemin kemarin kan ke Genoa si Mesias ya. Terus ternyata kemarin ditebus tuh si Mesias juga jadi Sama Genoa kan. Udah pasti resmi jadi cabut ya. 1,5 juta doang. Itu mahal buat seorang junior Mesias. Iya, soalnya dia dari seri C. D apa C? C. Dari Brazil ke Italia main di amateur Di league gitu. panggul, di panggul beneran bener ya, di Bang. panggul seri C. Itu musim lalu golin di Liga Champions itu orang. Nah, kan makanya emang dari nada gue mana yang gue ngeremehin, gue bilang main bagus. Oh, iya sih. Tapi memang 1,5 juta buat kualitasnya junior Mesias. Iya. Iyalah, tapi bisa lebih lah dia oke kok. Ya udah 1,8 deh. 1,8 gue mau nih udah spending. 175 Udah, deh. Ya udah. Kalau gua kasih nilai di atas Inter sih kayaknya 3 lah untuk ini. Karena menurut gua Gabbia Tadi lu Inter berapa? 2. Gabbia ya perform gitu nih. Iya, Ya ditarik ya namanya pemain butuh ditarik gak apa-apa. Pas banget 3 warnanya merah. Oh ya udah lanjut. Oh iya. Posisi 3. Posisi 3. Kasih 3. Tadi Inter 2 ada birunya. Pas Itu banget ya. 1. Enggak, ini tadi skor nilai skor transfer. iya bener. Ada birunya ya kan. Yang ini 3 warna merah. Oke.
Next. Gue belum ngasih. Bener dah. Next gak usah bahas itu. Gue 7,5. Gue pokoknya gue 7,5. Nah, lo dengerin statement gue dulu. Kenapa gue kasih 7,5? Yang menarik adalah bukan transfer masuk, tapi transfer keluar. Iya, Lo kan kita kan selalu bilang ya. winter transfer itu kayak yang masuk kan. Karena apalagi yang mesti ditambah sama Milan, pemainnya udah lengkap. Oke, gue ngasih tambahan deh. Kalau misalkan dia masukin pemain-pemain yang lo bilang adalah pelengkap dari kekurangan yang sekarang. Terus kalau pemainnya udah fit semua, terus mau gimana? Iya, Dan pemain tuh nggak bakal ada yang mau. Siapapun gitu, even buat pemain pinjaman untuk main sebulan 2 bulan sisanya gabut, buat gue sih nggak bakal ada yang mau ya. Menurut dan kayak Terracciano good bargain. Pemain muda masih 20 tahun apa 21 tahun. Harga cuma segitu, good bargain banget. Gabia di luar dari dia kan bukan transfer lah ya. Transfer, ya. Jadi buat gue itu transfer masuknya juga udah cukup banget. Kan yang selama ini kalian suka keluar-keluar kan masalah pelapisnya Theo kan dan belum pernah dan nggak ada kan yang sepadan. Terracciano kalau lu nonton di Verona mainnya memang main ke depan juga dan masuk ke dalam juga. Jadi Setuju. biarpun masih belum matang tapi at least buat pelapis udah cukup banget. Kronik yang kalian omong-omongin jadi bawa sial akhirnya keluar juga. Gimana nggak good bargain buat kalian kan? Iya Kalau dia sih. masih ada dimainin terus loh sampai akhir musim. Jangan-jangan bisa sayang ada jadi Pioli. striker kayak Bagut tiba-tiba. Iya. Kalau lagi mentok, Kronik kayaknya apa aja. Bener Terus sih. sisanya adalah pemain-pemain muda yang akhirnya bisa dapat kesempatan yang lebih baik gitu loh. Ada Caka Traore main di Palermo, liganya nggak terlalu kompetitif tapi dia dapat banyak menit bermain. Betul. Pellegrino juga dapat main di tim yang lagi berjuang keluar dari zona degradasi, which mean pasti dapat kesempatan banget gitu loh, banget. Dan backnya Salernitana kan yang bapuk banget ya mesti diakui ya. At least dibandingkan Pellegrino yang bapuk masih banyak yang lebih bapuk, jadi dia bakal Atau bisa Pellegrino yang paling nggak bisa belajar dari Jerome Boateng lah. Iya. Karena kan Jerome Boateng pernah itu nama Messi, betul. jadi dikasih tau gini caranya gitu. Itu dong, maksud gue transfer keluarnya buat gue juga good bargain juga. Dan buat gue pribadi sih apa yang mesti ditambahin lagi dari tim Milan? Menurut gue sih perubahan hanya akan terjadi ketika di musim summer. Karena di musim kayak gini winter agak sulit dan menurut gue keputusan yang diambil sih udah good bargain banget sih, 7,5 sih. Nanti juga pasti Februari pemain udah fit semua. Menurut gue rodanya jalan lagi sih. Amin. Iya. Gue 6 sih. Naik tadi kan itu 5. Kan? Kira-kira rasional saya tuh. Enggak, tadi kan kalau misalnya standarnya ini berapa tadi yang 5 Napoli gua bilang. 7, Milannya berapa? 5 kan gue bilang gitu kan. Ya kan Napoli gue belum ngomong, kan lu belum tahu Napoli gue berapa. Berarti 6 ya? Oke. 6. Sekarang next ke Napoli langsung. Ini justru agak lumayan rame lah transfernya Napoli. Karena banyak yang keluar juga kan. Betul. Dan ya karena keluar ada yang harus ditambah juga. Balancing. Yang masuk ada Mazzocchi, pemain yang 5 menit langsung kartu merah. Terus Traore dari Bournemouth. Pemain yang cedera. Itu cedera dia? Baru bisa main Dia di Februari. gelandang juga kan? Hah? Gelandang juga, iya. betul. Terus Bisa ada gelandang. Cyril Ngonge yang kemarin langsung golin. Iya. Ada Den Docker dari Aston Villa. Itu main Belgia ya? Bermain Belgia. Jadi barengan sama Ngonge. Ngonge juga Oh Belgia. iya, Belgia. Biar Itu bisa bukan Prancis ya Ngonge? Gue kira Belgia. Biar bisa ngomong bahasa Belgia. Karena kan darah Belgia itu memang Mertens, kuat ya. banget di Napoli. Dulu Koulibaly kan main di Genk. Oh iya. Genk itu Belgia juga. Oh iya. Traore siapa ini deh? Marga Traore banyak banget soalnya. Abdul, Ada Hamid. Jaka. Itu dulu pernah main di Sassuolo. Oh yang itu? Yang itu. Lucu kan? Traore yang Ngapain dia itu ya. ke Nah, dan yang itu itu dia ke MU waktu itu, bukan ya? itu beda, itu Ahmed. Itu ini Ahmed. Banyak banget. Marga Traore itu banyak. Ahmad Traore. Iya. Sama kalau di Indonesia tuh kayak inilah, kita selalu melihat marga yang sering tuh di sepak bola. Siapa yang dari Siapa Sinaga? Bukan. Mana hati? Lestus. Lestalu. Enggak, ini lebih banyak, jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Kayak orang Minang ini di mana-mana ada. Sama ada Yanto Basra ada. Bang Yanto. Kalau Indonesia tuh. Oke. Nah, untuk transfer keluarnya ada Elif Elmas ke RB Leipzig 24 juta ya. kalau nggak salah. Lumayan. Terus ada Zanoli dikirim ke Salernitana, Zerbin ke Monza, dan Gaetano pemain yang golin ke Inter musim lalu ke Cagliari. Kok tapi Piotr Zielinski belum Kan kalaupun deal juga di summer. Deal di summer. Oke. Nah, yang gue masih penasaran adalah dan tidak ada beritanya sampai sekarang menghilang begitu ya Popovic. Greg Popovich. Bukan pelatih Spurs. Bukan Popovic. Yang pemain wonderkid yang di Red Kemarin Star. sempat dikabarin ke Milan, tapi Terus kan akhirnya deal di Napoli. Dari kalau infonya dari si siapa namanya? Fabrizio Romano. Dan dia isunya adalah dipinjemin ke
Frosinone. Cuman yang lucu adalah ternyata Frosinone cap buat non EU-nya udah penuh. Nah, akhirnya Dia kagak baca ini dulu, kagak baca dokumen itu. terus dia kagak ngobrol apa gimana ya? Terus salah satu desusnya akhirnya pinjemin ke Monza sepaket sama Zerbin. Tapi gue cek di transfer market sampai hari ini Popovic kagak ada. Jadi gue kagak tahu ini Popovic di mana ya. Soalnya kan Zerbinnya udah ke Monza. Terus Popovic gimana? Kata gue masih mempertanyakan Popovic itu. Teman-teman yang tahu tolong komentar karena gue juga penasaran. Dia masih nunggu panggilan. Ya udah kamu di rumah dulu deh, ntar ditelepon Iya, gitu karena kayak. udah orang itu udah bilang don deal kok, dan deal dibilang sama si Fabrizio Romano. Makanya jadinya gue agak mempertanyakan dengan dealnya Popovic. Soalnya free transfer juga karena kan di Red Star Belgrade tuh mainnya di mana ya? Ceko. Serbia di Liga Serbia itu Januari kontraknya habis di Januari mereka rata-rata. Jadi, nah itu yang gue penasaran. Tapi ngelihat dari transfer ini, gue mengkutip dari kata-katanya Aurelio De Laurentiis, dia mencoba mencari pembenaran dengan bilang bahwa gue nggak beli back karena si Ostigard nggak jadi minta cabut. Tadinya dia mau pindah kembali lagi ke Genoa, dan itu kayaknya memang skema transfer yang dipakai buat ngambil siapa tuh yang dipindah ke Tottenham. Si Dragusin Ternyata dia nggak mau, pengennya main di Premier League, akhirnya nggak jadi. Terus akhirnya si itu juga nggak mau, si Ostigard juga akhirnya minta bertahan, akhirnya dia nggak beli back tetapi memberikan alternatif dengan Dendoncker, karena kan dia Dendoncker itu bisa gelandang bertahan, bisa back juga kan, central back, karena secara fisik lumayan tinggi. Tapi memang jadi pertanyaan seberapa capable ketika dia ditaruh dengan dua back. belum pernah main kan? Belum pernah main di Dendoncker. Dendoncker di Napoli udah 2 kali pelapis pemain pengganti. pengganti, jadi belum pernah main full juga. Ya menurut gue pemain yang dihadirkan intinya menambal kekurangan yang ada, tapi tidak menjawab statement yang ADL kasih di awal musim, karena dia nyebutin kan ada tiga hal yang mau dia komplit kan di sektor kanan, penyerang kanan atau wing kanan, ada juga di gelandang, karena gelandang lumayan riskan juga, sama di bilangnya back. Akhirnya kan yang datang semuanya nggak ada yang memenuhi ekspektasi para fans juga. Sebenarnya itu yang jadi pertanyaan juga sih. Kenapa justru transfer keluarnya juga buat gue agak cukup mengecewakan, apalagi spesifik gue ngomongin Gaetano. Gue cukup suka banget sama Gaetano. Iya, Gianluca Gaetano tuh punya atribut dia tuh flair-nya tuh nggak ketebak gitu loh, pemain yang bisa yang punya flair lah ya. Iya, pemain yang punya flair. Kalau Jadi cowok pasti punya. bukan FLAIR, flair. Flair tuh kayak bakat alami gitu. Bakat alami gitu. Nah, dia tuh punya itu, dan dengan tactical yang mau di deliver sama Mazzarri, infonya dia mau bikin 4-2-3-1. Gaetano tuh kepake banget ketika ditaruh di belakang striker. Tapi ya udahlah, mungkin dengan di Cagliari dia punya dapat menit bermain yang lebih banyak. Tapi ini transfer approve nggak sama Sarri? Apa? Nah, itu biasa kan Sarri, cuman saya tidak tahu. Jadi ya mungkin buat gue ya ngelihat dari ini semua, so far yang udah kelihatan value-nya banget Masuki sama Ngome. Cyril. Ya Ngome kan, tapi kalau lu lihat Kan pemain iya kesayangan dia positioningnya bagus, tapi memang yang bikin itu jadi gol memang si Lindstrom sama Masuki tuh dia bener-bener bagus banget sih di pertandingan lawan Verona. Dengerin dulu, jangan langsung di statement. Kalau lawan Torino emang goblok 5 menit kartu merah. Oke, skor buat gua sih, gua masih bilang 5,5 sih. Tadi bilang 7,5. Tadi bilang Enggak, lu dengerin dulu. Jadi yang jadi problem adalah Kan Gaetano menurut lu butuh jam terbang juga dong. betul. Gue cuma ini personal touch gue sama Gaetano tuh, karena gue kan gue pernah ketemu langsung sama Gaetano kan. Jadi kayak karena di Itali kan. Coba lo bayangin dia pakai kakinya sampai dipakein gips, tapi dia masih mau nyamperin fans kayak itu tuh Itu jiwa. ketemu nggak sama lu? Iya, dada gitu. Tapi kayak dia tuh punya jiwa itu gitu loh. Maksudnya pemainnya dia bersemangat untuk berseragam Napoli, itu aja sih. Kayak sayang aja gue ngelihat dia pergi berseragam tim lain. Tapi masa iya berapa tadi dibilang 5,5? 5,5. Kenapa 5,5? Karena sebenarnya ada hal yang nggak dikompletin sama ADL, yaitu back. Buat gue itu doang. Itu doang yang jadi problem. Apa kalau dia beli kemarin akhirnya deal sama Davinson Sanchez Galatasaray, even Davinson Sanchez ya kalau tahu di Tottenham mainnya begitu juga. Ya at least itu nambel dong. Itu udah cukup gitu loh, daripada Juan Jesus, maksud saya. Itu loh. Maksud gue daripada saya mempertaruhkan hidup saya hari-hari. Tapi kan orang tuh bisa improve lah, Rang.
Pak itu udah 32 tahun Pak, udah nggak ada waktu improve, udah pensiun. Udah di Inter, Roma, Napoli gitu-gitu aja. Maksudnya improve untuk kayak satu musim ke depan gitu Nggak kayak. ada. Maksud gue, Tapi Acerbi bisa improve Acerbi. Iya. Pak dia di lingkungan yang tepat Pak. Di sini lebih banyak mafianya Pak. Di tanah ini lebih banyak mafianya Pak. Jadi ya itu. Menurut gue itu doang yang jadi kenapa buat gue downside yang cukup drop drastis. Iya, Karena oke, sampai 2 hari sebelum closing transfer juga ada kasus beli back tuh masih banyak banget kan. Mau beli Eric Dyer dia pindah ke Bayern Munchen. Terus Davinson Sanchez nggak jadi. Ada pemain Turki lagi mau dibeli nggak jadi juga. Mau beli siapa lagi, Dragusin nggak jadi juga. Iya, Dragusin ada 2 pemain lagi nggak jadi juga. Jadi emang dikecewakan sih. Napoli ini emang hobi bikin desas-desus. Antonio Conte desas-desus, katanya ke Milan. Tapi ya gitu. intinya, Masih desas-desus. iya maksud gue kenapa jadi 5,5 buat gue sih dari sisi back sih. Dia nggak menjawab kebutuhan itu. Dan secara taktikal butuh back 3 dan nggak jawab juga. Oke. Lu aja berapa aja? Mau berapa aja nih? Sebutan dah. 8. 8. 8 pemainnya Ngonge langsung ngegolin. Mazuki bagus. Dedongker bisa back bisa DE. Iya, Mazzocchi Napoli musim ini udah kebobolan 27 atau Mazzocchi 26. kan apa tadi istilahnya apa? Bukan fleksibel apa? Versatile. Memang golin 100 kebobolan 90 sih you still win a game sih ya. Iya. Tapi maksud gua kan nggak mau kebobolan 90 juga klub gua gitu. Musim lalu tim jadi kebobolan paling dikit loh maksud gua. Masa iya sekarang udah hampir 30. Tapi untuk winter transfer Napoli ini gue kasih nilai paling gede, lebih gede. Kalau Bang Barat tadi ngasih Roma yang paling gede. Kalau gue ngasih Napoli paling gede. Menurut gue ini 9 untuk winter transfer ya. Alasannya Napoli itu memang winter transfer selalu lumayan oke. Alasan gue gini kenapa gue ngasih 9 untuk winter transfer ke Napoli gitu. Karena ini satu-satunya tim yang paling aktif secara mendatangkan pemain gitu ya. Karena pilih paling bapuk di sini. Tapi itu juga kayak redemptionnya ADL gitu loh. Karena dia yang udah bikin keputusan ngadi-ngadi di awal musimnya Napoli kemarin dengan Rudi Garcia. Dengan Rudi Garcia yang nggak pernah nonton pertandingan Napoli kan dibeli. Habis itu Kim Min-jae keluar, Elmas keluar gitu. Terus Piotr Zielinski juga bakal keluar gitu nantinya. Dan di saat ini di tag gitu. Piotr Zielinski adalah pemain Polandia terbaik 2023. Mengalahkan si Lewandowski sama Szczęsny dan Arek Milik. Iya dong. Versi apa on the spot? Hah? Enggak, udah ada keluar. PSSI-nya. Iya, PSSI-nya Polandia. Iya, PSSI Polandia. PSSP. Ya, gue jadi itu sih ngasih 9 gitu. Iya. Karena bajakan PSP. Dan karena ada pemain kesayangan saya, Cyril Ngonge. Saya cukup bangga karena waktu awal-awal kita main fantasi Serie A, itu saya yang scouting Cyril Ngonge ini bagus nih. Iya, dan ini gua akuin lah nemuin. Kan dulu apa nih pemain conge apa Cyril karena Cyril Ngonge conge. Bangga gue menemukan bakat Cyril Ngonge. Biarpun lo nggak tahu siapa dia kan. Iya, karena gue ngeliat dari statistik kan. Karena kan baru 2 pertandingan, tapi gue ngeliat akhirnya gue nonton gitu. Pas gue nonton kayak, ih mainnya ngotot nih. Dia doang yang paling bersinar sendiri gitu. Lagi dari gue. Iya kan. Terus gue kayak Oke, gue juga 7,5 lah menurut gue sama kayak Roma kalau menurut gue. Jadi lumayan efektif lah menurut gue ini Mazzocchi, Traore, Ngonge sama Dendoncker yang Dendoncker pengalaman juga kan dia udah agak usur juga hampir 30 ya. Siapa? Dendoncker tuh iya hampir. Iya kan maksudnya hampir. Ya pemain-pemain yang emang udah Mazzocchi juga 28 bisa dipakai buat Napoli di musim ini langsung gitu. Dan itu di luar pakemnya Napoli juga sih. Kan dia selalu beli pemain muda sebenarnya. Ini nggak usah juga nggak apa-apa. Iya. Iya, tapi ya selain tim-tim 5 kita tim tadi sebenarnya ada beberapa juga yang menarik ya. Mungkin kita nggak bisa highlight satu-satu lah. Ada Fiorentina, Genoa, Salernitana juga cukup sibuk. Iya, Salernitana dan Genoa cukup lumayan mengagetkan sih. Tapi memang mesti diakui karena kualitas uangnya juga Genoa lagi banyak karena habis jual. Karena habis jual Dragusin. Iya, benar. Makanya dia duitnya banyak. Salernitana memang dari dulu ya sering semusim tuh beli 12 pemain tuh bukan hal yang aneh buat Salernitana, tapi memang harganya murah-murah, tapi ya keren. Tapi gue minta maaf deh, yang paling banyak ternyata Genoa kalau nggak datengin pemain gara-gara jualan Dragusin tuh. Iya. Di Serie A ya, di winter transfer. Sorry. Betul. Napoli itu kedua ternyata. Napoli kedua. Secara jumlah yang masuk. Bukan Salernitana bukannya banyak? Salernitana itu Jerome Boateng, Basic dari Lazio. Iya, Basic ada. Ngomong Lazio nggak beli siapa-siapa. Lazio kosong. Nggak salah lah kita nggak ada fans Lazio di sini, agak menarik Maksudnya juga. Lazio menurut gua lagi nggak bagus musim ini di tengah klasemen tapi nggak beli siapa-siapa gitu. Mau apa sih Lotito gitu. Ya mau Ini bisa beli Traore lah ya. Ya udahlah mungkin itu aja dari kita. Teman-teman Tifosi juga boleh kalian taruh komentarnya tim
andalan kalian apa tim yang kita omongin tadi, kalian kasih nilai berapa? Bang Rahmat love you. Dah, itu doang. Kalau gua tadi ya ini mungkin banyak yang bilang karena Interesti kok lu kasih 2 gitu ya. Gua ngeliat aja dari transfer yang sekarang. Soalnya Haus pujian fans Inter ya. Ya haus pujian fans Inter. Ih, gila Bang Ardi. Objektif banget sama klubnya. Enggak, soalnya Fans Inter tuh gitu rendah hati. iya. Ilmu Fandi. Enggak, tapi ini serius karena Inter kadang-kadang pemain winternya sering oke gitu. Eriksen, Kovacic, Brozovic, Stankovic, Stankovic. Iya lumayan sebenarnya kadang-kadang. Ini tayangnya merekap duluan mana? Rekap dulu kali ya. Nanya sekarang lagi, ntar aja udah Bang. Ntar aja bisa abis ini. Bang, itu urusan dapur bang. Nah intinya kalian komen lah sebanyak-banyak ya. Udah thank you Timosi untuk yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak kalian ketinggalan episode lainnya. Terus follow juga Instagram dan TikTok pinsport.com untuk dapetin berita olahraga terupdate kayak winter transfer kali ini. Iya dong, biarpun nggak ada foto, nggak ada nilai transfer, ini loan atau Ya udah, ada namanya. Ada, tinggal cari sendiri sisanya. Namanya juga rekap. Pinsport.com ya. Tapi lengkap. Klub mana yang nggak dibahas ada semua. Ini seri B lagi dibikin sama dia. Seri B lagi dibikin tapi di-upload. Ya udah, thank you ya teman-teman. Kita pamit. See you on another episode. Bye. Bye-bye.